Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah cukup lama terdiam, Boy kini menatap pada Aluna, pada wanita yang sudah membuat Alena dibenci oleh semua orang, bahkan dicoret dari keluarga besar Ricardo. Sekarang, katakan apa yang terjadi pada malam itu, Aluna. Kenapa kau tega menjebak saudara kembarmu sendiri? Bi, kau tahu apa yang... Aku Boy Arbeto, tidak ada yang tidak aku ketahui. Bahkan aku tahu apa yang terjadi padamu selama ini, Alena. Dok. Baik Alena dan Aluna sama-sama terkejut. Mereka saling menatap dalam diam dengan ketakutan yang berbeda. Jika Alena takut, Boy akan bertindak kasar pada Abian setelah apa yang terjadi selama ini padanya. Sedangkan Aluna takut, Boy akan menghukumnya dengan sangat berat setelah apa yang dilakukannya. Kalau kau tahu semuanya, kenapa masih bertanya pada kami? Tanya Aluna dengan memberanikan diri. Karena aku ingin mendengar kejujuran langsung dari kalian, terutama kau Aluna. Boy berdiri dari tempat duduknya, berjalan mendekat pada wanita yang merupakan saudara sepupunya. Bisa-bisanya kau menyuruh orang lain memberikan obat perangsang pada bajingan itu. Boy menarik telinga Aluna dengan kasar karena terlalu marah dengan apa yang dilakukan wanita itu. Bi, sakit. Aluna memberontak agar terlepas dari Boy Arbeto. Kau tahu dari mana, Bi? Bukankah aku sudah merusak rekaman CCTV yang ada di klub? Dan aku sudah menyuruh pelayan itu untuk tutup mulut dengan memberikan imbalan yang cukup besar agar dia pergi. Aluna menutup mulut dengan kedua tangannya saat tersadar sudah keceplosan berbicara. Aku sudah menangkap orang yang kau bayar itu, sahut Boy. Sebenarnya apa yang ada di otakmu ini, Bisa-bisanya melakukan hal kotor seperti itu. Aku hanya ingin membantu Alena mendapatkan cintanya. Apa itu salah? Tentu saja salah, ucap Boy dengan tegas. Jika minuman itu Alena yang meminumnya, akan jadi apa saudaramu itu? Dan apa kau tidak memikirkan sama sekali perasaan Alana? Mau bagaimanapun masa lalu mereka, tapi kenyataannya Alana dan bajingan itu akan menikah, ucap Boy sambil menggelengkan kepalanya. Kenapa aku harus merasa kasihan padanya? Jika Alana saja, Aluna langsung terdiam karena tidak mau menambah masalah yang ada. Alana kenapa? Tanya Boy. Aluna menggelengkan kepalanya, membuat Boy menghela nafas dengan panjang. Apapun dan bagaimanapun alasannya, Alana tetap saudaramu juga. Apa kau tidak lihat kesedihannya saat melihat kekasih yang dicintainya justru tidur bersama saudara kembarnya sendiri? Dan lihat apa yang sudah kau lakukan pada Alena. Dia menanggung apa yang kau perbuat sampai berakhir seperti ini. Aluna menundukkan kepalanya. Sungguh dia tidak bermaksud jahat pada kedua saudara kembarnya. Hanya saja dia berpikir dengan menjebak Abian dan membuat mereka tidur bersama akan membuat Alena bahagia. Tapi nyatanya semua berantakan karena baik Alana dan Alena semuanya menderita. Aluna tidak bersalah, Bi. Aku yang salah. Kalau malam itu aku tidak memiliki hasrat untuk memiliki Abian, semuanya tidak akan terjadi. Alena menundukkan kepala. Sudahlah, semuanya sudah terjadi. Dan seperti yang dikatakan Alena, masa lalu tidak akan mengubah apapun. Jadi kita tutup sampai di sini. Ucap Agam yang sejak tadi hanya diam mendengarkan perbincangan ketiga sepupunya. Kau benar. Boy kini menatap pada Alena. Ale, apa yang kau inginkan sekarang? Aku ingin pergi sejauh mungkin tanpa ada seorang pun yang tahu di mana aku tinggal, termasuk Mam dan Dad. Cukup kalian yang tahu apa yang terjadi padaku, pinta Alena.
Boy menyanggupi keinginan Alena. Dia segera menghubungi Alex untuk menugaskan pria itu menjadi pengawal pribadi Alena, karena hanya Alex orang yang paling dipercaya untuk menjaga sepupunya itu. Alex akan membawamu ke tempat yang aman untuk kalian, ucap Boy setelah menutup ponselnya. Kalian, Aluna mengerutkan keningnya dengan bingung karena dia belum mengatakan apapun untuk ikut bersama Alena. Aku diizinkan ikut, tanyanya dengan penuh semangat. Bukan kau, bukan aku. Lalu Alena akan pergi bersama siapa? Tidak mungkin dengan bukan? Boy tidak menjawab pertanyaan Aluna. Dia hanya tersenyum penuh arti pada Alena. Jaga keponakanku, dan mulai hari ini aku akan bersama kalian. Dok. Alena yang terkejut langsung tersenyum sembari mengusap perutnya yang masih datar. Dia kagum pada Boy dan Agam yang berhasil mengetahui kalau dirinya sedang mengandung. Entah siapa yang memberitahu berita kehamilan itu, dan kemungkinan besar mungkin Alana yang sudah memberitahu mereka. Keponakan siapa? Apa ada sesuatu yang tidak aku ketahui? Tanya Aluna dengan bingung saat melihat Boy, Agam, dan Alena tersenyum. Tapi ralat hanya Boy dan Alena, karena Agam seperti biasanya datar tanpa ekspresi apapun. Nanti akan aku ceritakan, jelas Alena. Baiklah, semua sudah selesai, dan untuk urusan suamimu, kami akan memberikan hadiah yang setimpal dengan perbuatannya selama ini. Bukankah sudah lama kita tidak berolahraga, Agam yang ditanya hanya menarik satu sudut bibirnya dengan tersenyum sinis. Jangan, Bi, aku mohon jangan sakiti Abian dan jangan membuat keluarga Atmajaya hancur, pinta Alena dengan memohon. Walau bagaimanapun, Abian adalah ayah dari janin yang sedang dikandungnya, dan Alena tidak akan tega melihat pria yang sangat dicintainya terluka, terlepas dari semua perlakuan Abian selama ini. Alena juga tidak mau sampai keluarga Atmajaya hancur, karena keluarga Atmajaya adalah teman baik Ded Anthony. Jika sampai bisnis keluarga Atmajaya hancur, pasti dedinya akan tahu apa yang terjadi dengannya, dan Alena tidak mau sampai itu terjadi. Sudah cukup satu kesalahan yang diperbuatnya sampai membuat Ded Anthony dan Mom Daisy bersedih. Dia tidak mau Mom dan Dednya tambah bersedih ketika mengetahui apa yang terjadi selama ini padanya. Kau masih membela pria brengsek itu. Pria yang berani main tangan dengan seorang wanita bukanlah pria yang baik, Alena Ricardo. Agam sangat membenci seorang pria yang tidak bisa menghormati, bahkan sampai berani melukai wanita. Aku bukan membelanya, tapi Abian melakukan semua itu karena aku yang menyakitinya lebih dulu. Jadi wajar dia membenciku dan... Sudah cukup. Boy memotong pembicaraan tersebut. Lebih baik sekarang bersiaplah, Alex sebentar lagi akan datang. Boy mengajak Agam untuk keluar dari ruangan tersebut. Tapi Bi, Alena berdiri dari tempat duduknya, berjalan menghampiri Boy dan Agam. Aku mohon jangan sampai menyakitinya terlalu parah, pintanya. Boy dan Agam saling menatap, tersenyum penuh arti, lalu berjalan kembali. Tunggu, Alena kembali menahan langkah kedua sepupunya. Jika selama ini kalian tahu apa yang terjadi denganku, kenapa baru sekarang kalian datang? Pertanyaan yang sama yang ingin aku tanyakan, kenapa baru sekarang kau menyerah dan melarikan diri? Boy menjawab pertanyaan Alena dengan pertanyaan lainnya, hingga membuat Alena terdiam.
Boy mengusap kepala Alena dengan perlahan, lalu tersenyum sebelum pergi dari tempat tersebut bersama Agam. Ia sengaja meninggalkan Alena dan Aluna di ruangan tersebut agar kedua bersaudara itu bisa mengobrol dengan leluasa, sementara dirinya mengurus hal yang jauh lebih penting, yaitu membereskan seorang pria yang bernama Abian Atmajaya. "Bagaimana?" tanya Abian pada asisten pribadinya, karena saat ini dia sudah berada di ruang kerjanya bersama dengan Ben yang sedang menerima laporan dari para anak buah mereka yang ditugaskan mengawasi kediaman Arbeto dan Matteo. "Nona Alena berada di kediaman Arbeto," jawab Ben setelah menutup ponselnya. "Bagus, sekarang juga aku akan menjemputnya." Dengan cepat, Abian mengambil kunci mobilnya. "Untuk apa, Tuan?" tanya Ben yang berhasil membuat Abian menghentikan langkahnya. "Untuk apa Anda menjemputnya? Kau itu bodoh ya? Tentu saja untuk membawanya pulang." "Membawanya pulang untuk menyakitinya lagi?" tanya Ben tanpa peduli tuannya itu akan marah. "Itu bukan urusanmu. Dan asal kau tahu, Alena itu masih istriku dan tidak boleh ada satu orang pun yang membawanya tanpa seizinku." "Anda sangat egois." "Apa kau bilang?" Abian mencengkram kerah ke meja Ben. "Anda egois dan tidak berperasaan." Ben mengulangi ucapannya, bahkan menambahkannya. "Anda sangat membenci Nona Alena, jadi untuk apa menjemputnya? Jika hanya ingin menyiksanya lagi, sudah cukup selama ini Anda melukai batin dan raganya, jadi aku mohon biarkan dia pergi." Aku tidak akan pernah membiarkan dia pergi sebelum rasa sakit itu hilang." Abian menghempaskan Ben dengan kasar hingga membuat asistennya itu hampir terjatuh. "Mau sampai kapan Tuan membencinya? Bahkan Nona Alana saja sudah bisa merelakan Anda bersama adiknya. Lalu kapan Anda menerima takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan?" "Apa maksudmu?" Abian menggeram dengan penuh emosi saat Ben menyebut nama Alana, menyebut nama wanita yang sangat dicintainya. "Anda dan Nona Alana tidak berjodoh, itu sebabnya kalian tidak bisa bersama. Dan mungkin Tuhan sudah menggariskan Anda berjodoh dengan Nona Alena. Meskipun diawali dengan cara yang salah, bukankah jodoh, rezeki, dan maut sudah menjadi ketetapannya? Jadi tidak sepantasnya Anda terus berlarut dalam kesedihan dan kebencian." "Takdir Tuhan, jodoh," Abian tertawa sinis. "Tahu apa kau tentang semuanya? Kau bahkan tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan wanita yang sangat kau cintai, wanita yang sejak lama berada di hatimu dan menjadi cinta pertamamu, tiba-tiba saja tidak bisa kau miliki. Rasanya sangat sakit, Ben," lirih Abian dengan mata berkaca-kaca. Ben menghela nafasnya dengan kasar. "Setidaknya lepaskan Nona Alena agar rasa sakit Anda berkurang." Abian terdiam, logikanya berpikir untuk melepaskan Alena karena dia pun ingin berdamai dengan masa lalunya. Namun entah mengapa, di sudut hatinya yang terdalam, ia merasa tidak rela jika istrinya pergi. Abian seperti hilang arah dan hilang tujuan jika Alena pergi darinya, karena entah sejak kapan wanita itu menjadi tujuan dalam hidupnya, meskipun entah tujuan balas dendam atau apapun. "Tidak bisa," Abian menggelengkan kepalanya. "Aku harus membawa Alena kembali." Ia bergegas keluar dari ruangan. "Tunggu, Tuan," Ben mengejar tuannya. Dia harus menggagalkan rencana Tuan Abian yang ingin membawa Alena pulang karena demi kebaikan keduanya.
Ben tidak mau Alena sampai disakiti lagi oleh Abian, dan dia pun tidak ingin melihat tuannya dihabisi oleh Tuan Arbeto dan Agam Mateo, yang pastinya sudah mengetahui apa yang terjadi selama ini pada sepupu perempuan mereka.